Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Hal merugikan di sisi proposisi berdiri ialah mewajibkan orang tua melakukan tes sebelum memiliki anak. Mengapa hal tersebut diwajibkan? Bukankah pada tiap individu tentu saja sudah mempersiapkan diri, dan apabila diwajibkan, bukankah tidak menjamin untuk kedepannya? Kita akan membuktikan mengapa ini tidak valid, dan maka dari itu kita akan layak memenangkan debat ini. 3 hal sebelum saya masuk pada sanggahan dan argumentasi saya. 1. Mengenai mekanisme. Tes syarat sebelum memiliki anak berupa tes tertulis, tes psikologi, maupun tes praktik. 2. Mengenai apa yang dibela di kedua sisi. Pada sisi proposisi, yang dibela ialah memberikan referensi yang sama oleh ahli, dan tentu saja bahasanya pun bahasa ilmiah, dan juga tes tersebut valid. Pada sisi oposisi, yang dibela ialah status quo, di mana kita akan meningkatkan sosialisasi untuk orang tua, bisa dari sekolah, tempat agama, atau tempat ibadah, sosial media, dan tetap saja menegaskan berlandaskan hukum dan ajaran agama. Dan apabila orang tua tidak layak mendidik anak, maka pemerintah berhak memberikan peringatan, sanksi, ataupun pengambilan hak. 3. Mengenai apa yang dibuktikan pada kedua sisi. Pada sisi proposisi, tes ialah hal yang valid dan sangat penting untuk masa depan anak. Sedangkan pada sisi oposisi, tes tidak valid dan ada alternatif lain yang memberikan masa depan lebih baik bagi anak. 3 sanggahan sebelum saya masuk pada poin argumentasi. 1. Apakah saudara proposisi dapat menjamin dengan referensi yang sama, maka kesadaran masyarakat pun sama? Apakah tim proposisi dapat yakin aksesibilitas yang diberikan akan diterapkan masyarakat dalam kehidupannya? Sadari bahwa aksesibilitas ini dapat dicapai pada kedua sisi, yang dimana pada sisi proposisi, aksesibilitas menggapai referensi pada pola asuh yang tepat. Namun pada sisi oposisi, hal tersebut juga dapat dicapai seperti sosialisasi dari sekolah yang mengajarkan nilai baik, dari ajaran agama yang mengajarkan norma dalam kehidupan, dan bahkan sosial media ataupun masyarakat sekitar yang mengajarkan norma sosial. 2. Sadari bahwa tes ini tidak menjamin sebagai keberhasilan seseorang untuk menjadi orang tua. Saat kita melakukan tes, tentu saja kita akan menampilkan diri kita sebaik-baiknya, bukan? Walau tidak sesuai dengan realitanya, bagaimana saudara proposisi dapat menjamin keberhasilan orang tua dari tes isyarat tersebut? Tes tersebut dipastikan tidak valid, bukan? 3. Akan memberikan motivasi. Bukankah setiap orang tua memiliki motivasi yang berbeda-beda? Pada setiap orang tua tentu saja memiliki motivasi yang berbeda. Pada sisi proposisi, namun, pada sisi oposisi, orang tua tersebut tidak akan jenuh dan merasa tertekan karena adanya tes. Pada sisi oposisi, setidaknya orang tua itu akan belajar dengan perasaan ikhlas, ingin menyayangi anak, dan ini adalah pernyataan penting. Ini bukanlah poin yang dapat ditegaskan ataupun poin terbaik yang dapat diunggulkan oleh tim proposisi. 2 argumentasi yang akan saya bawa, mengapa tes ini tidak valid untuk diwajibkan pada orang tua sebelum memiliki anak, dan juga alasan di sisi proposisi lebih dapat diterapkan pada status quo, lebih memastikan membuat anak bahagia. 1. Mengapa tes ini tidak valid untuk diwajibkan pada orang tua? 3 hal. Sadari bahwa dengan adanya tes isyarat dengan standar sebelum memiliki anak akan menimbulkan perilaku diskriminatif kepada siapa? 1. Kepada orang dengan gangguan mental seperti ADHD. 2. Pada orang dengan disabilitas. 3. Pada orang miskin. Mereka tentu saja akan langsung dipandang tidak berhak memiliki anak karena dianggap tidak mampu. B. Sadari apabila tes yang diunggulkan saudara proposisi memiliki sistem tes, semisal tes tertulis dan tes psikologi ataupun tes praktik. 1. Tes tertulis yang bisa dicurangin dan hasil tersebut pastinya tidak valid. Yang kedua, tes psikologi yang akan mengklaim bahwa orang dengan gangguan mental tidak berhak dan perilaku ini akan menimbulkan diskriminatif. Ketiga, tes praktik yang akan menyebabkan pembulian secara verbal maupun fisik yang bisa saja terjadi oleh orang tua disabilitas, miskin, dan juga orang tua yang memiliki kecerdasan kurang untuk memahami suatu hal. C. Sadari apabila orang tua yang lulus tes tersebut akan tercap sebagai orang tua yang berhasil dalam mendidik anak.
apa jaminan dari hasil tes tersebut dan apa konsekuensi ataupun sanksi teruntuk orang tua yang tidak menerapkan hal tersebut. Ini membuktikan diwajibkannya tes ini tidak menjamin bahwa orang tua tersebut pantas memiliki anak. Dua alasan di sisi oposisi lebih dapat diterapkan pada status quo lebih memastikan membuat anak bahagia. A. Sebelum memiliki anak, orang tua akan menghadapi preemptif seperti biaya asuh, biaya hidup, biaya pendidikan, bahkan biaya melahirkan yang tentu saja tidak bernominal kecil dan akan memberikan tekanan secara tidak langsung untuk mempersiapkan diri kepada orang tua sebelum memiliki anak. B. Norma hukum, norma sosial, dan juga norma agama yang ada pada Indonesia. 1. Apabila seorang anak terlihat babak belur dan mendapatkan perilaku abusif dari orang tuanya, siapapun itu yang mengetahui dapat melapor kepada pihak berwenang untuk mendapatkan keadilan bagi anak tersebut. 2. Apabila ada seorang anak memiliki perilaku buruk, maka masyarakat akan menyalahkan orang tua, sehingga orang tua itu akan malu dan juga akan berusaha mendidik anaknya dengan lebih baik. 3. Apabila dalam norma agama akan dijelaskan konsekuensi apabila menyakiti anak dengan keterlaluan akan disiksa oleh Tuhan Yang Maha Esa ataupun masuk dalam pengadilan Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu, sebagai masyarakat Indonesia, kita harusnya dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Mendidik anak dengan ikhlas menuju sukses tanpa batas. Bangga menjadi tim oposisi.